Baik, terima kasih. Kita lanjutkan video berikutnya. Apa itu syarat-syarat algoritma yang baik? Ada beberapa syarat yang perlu kita pertimbangkan manakala ingin membuat algoritma. Pertama adalah tingkat kepercayaan yang tinggi, atau itu reliability. Itu hasil yang diperoleh dari proses harus berakurasi tinggi dan benar. Artinya begini, manakala kita bicara algoritma, kita juga harus menjamin bahwa algoritma yang kita buat merupakan algoritma yang menghasilkan presisi, menghasilkan nilai yang tepat dan benar. Kalau algoritmanya aja salah, nilainya salah, atau hasil yang dihasilkan adalah salah. Misalkan begini, kita akan membuat penghitungan atau membuat program berkaitan dengan luas segitiga. Ketika kemudian kita masukkan alasnya dan tingginya, ternyata hasilnya tidak sesuai dengan penghitungan sebagaimana umumnya atau sebagaimana hasil yang kita sepakati bersama, maka ya gagal sebagai sebuah algoritma yang baik. Apa itu tempat algoritma tapi hasilnya adalah salah. Yang kedua terkait juga dengan akurasi. Akurasi kita juga harus mempertimbangkan bahwa ketepatan dalam penghitungan boleh jadi berkaitan dengan pas panjangnya, pas luasnya, tepat atau pas dengan pembulatannya dan sebagainya. Oke. Yang kedua yang perlu kita bangun adalah pemrosesan yang efisien. Jadi jangan-jangan algoritma yang kita buat adalah terlalu bertele-tele. Kalau bisa prosesnya diselesaikan secepat mungkin dan sependek mungkin. Efisien. Kalau menghitung, kalau kita ingin menuliskan angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sampai 100, bisa nggak dibuat program yang cukup satu baris saja? Kalau itu mungkin, berarti itu adalah efisien. Kalau kemudian kita tuliskan 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 100, maka dijamin algoritma Anda tidak baik. Oke, berikutnya sifatnya general. Sifat general adalah sesuatu yang hanya menyelesaikan satu kasus, tapi juga untuk kasus yang lebih general. Maksudnya begini, jangan sampai kemudian kita membuat sebuah penyelesaian atas satu hal saja. Contoh, panjang kali lebar adalah mencari luas persimpangan panjang kali lebar. Ketika kemudian kita masuk panjangnya 10, lebarnya 11, kita bisa. Tapi kalau kita masukkan panjangnya 11,3 dan 10, lebarnya 10,2, tidak bisa. Ini berdekat untuk bilangan bulat saja. Ini tidak baik ya. Baiknya bisa juga bulat, bisa juga desimal. Itu salah satunya berlaku. Apalagi kalau hanya memprogram, saya akan menghitungkan program persis panjang dengan 5, panjang 5, lebar 3. Itu bukan sudah jelas satu kasus. Nah, itu jadi kita harus mempertimbangkan sifat generalisasi. Berikutnya adalah explainable, artinya program yang kita buat suatu saat dapat dikembangkan menjadi program yang dilanjutkan, tidak diganti. Suatu saat kita ingin, ada perubahan paradigma, ada perubahan keinginan, maka program kita tinggal
ditambahkan saja, bukan mengganti suatu program yang kita buat. Artinya maksud algoritma ini bisa mengakomodir bila manakala kemudian ada kebutuhan lain. Berikutnya mudah dimengerti, ya, suatu algoritma yang mudah dimengerti, gampang dikelola, gampang diperbaiki, dan gampang dijelaskan. Ini mudah dimengerti. Berikutnya, portabilitas yang tinggi atau portability bisa diimplementasikan dalam berbagai platform komputer. Sepertinya ini agak ambigu karena memang biasanya portabilitas itu bisa terjadi di platform komputer manapun. Akan tapi boleh jadi ada satu rutin program atau baris program atau fungsi program yang kemudian kita panggil dalam satu platform, tapi dalam platform lain tidak ada. Biasanya ini algoritma yang agak mendetil. Kalau secara umum sih kayaknya portability tidak terlalu penting. Persis, tepat, betul, dan teliti. Sesuai dengan harapan atau tepat, betul, benar adanya, dan teliti, ya. Ini adalah percis sesuai dengan harapan, sesuai dengan permintaan, benar hal tersebut, dan mempunyai ketelitian yang sangat tinggi. Efektif, ya, baris program yang baik adalah efektif, atau algoritma program dan harus efektif. Bila mana tidak efektif, maka algoritma tidak bagus. Efektif itu beda dengan efisien, seperti penjelasan sebelumnya, yaitu ini efisien, tidak hanya efisien tapi juga harus efektif. Efisien adalah hemat, efektif adalah tujuan tercapai. Harus terminate itu adalah jalan program harus dapat dihentikan, kapan berhentinya, ada dimulai dan kapan berhenti. Kalau suatu algoritma tidak ada bagian penghentiannya, itu membingungkan, ya, karena program sebagai tujuan berikut dari algoritma harus dapat dihentikan, dan output yang dihasilkan tepat. Ini agak mirip dengan efisien. Oke, itu bicara terkait dengan syarat-syarat algoritma yang baik. Terima kasih.